Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihu lima ughliq wal khatimu lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wa hdina ila siratal mustaqim. Yang saya hormati, yang saya muliakan, beliau-beliau yang mengantarkan saya bisa duduk di sini di depan adik-adik semua. Ustadz Jauhari Rozali, dari telanjangnya saya beliau tahu. Yang saya hormati dan saya muliakan Ustadz Harisun, walaupun saya sempat sebentar diajar beliau karena beliau juga harus merantau ke Gontor. Beliau masuk tajribi di Gontor dan kami melanjutkan perjuangan kami di sini. Adik-adik sekalian, tanpa berpanjang-panjang puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita bertatap muka, bermuajahah dengan penuh kebahagiaan, rasa haru dan ungkapan yang susah disampaikan dengan kata-kata. Setelah 34 tahun yang lalu pertama kali saya menginjakkan kaki di tempat ini, sama seperti adik-adik sekalian sekarang. Kalau yang masih kelas 1, dengan langkah yang kosong, rencana tidak ada, cita-cita masih mengambang, namanya kita tamat SD. Terdampar di sini hanya keyakinan saya satu, saya yang punya pondok ini paman saya, tidak mungkin saya mati. Kalau masalah kesulitan tadi sudah diurai sekilas, tapi saya astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Mudah-mudahan saya duduk di sini jangan Allah catat sebagai sebuah ujub, karena mau dibilang doktor, karena mau dibilang MAG, mau dibilang SAG, itu gelar dunia yang tidak bisa kita ukur. Saya yakin pula tujuan dari ustadz-ustadz saya menyuruh saya, meminta saya untuk berbicara di sini bukan untuk menyampaikan doktor dan segala macamnya itu, tetapi bisa sampai di jenjang itu cikal bakalnya dari sini. Itu loh intinya. Jadi saya bilang lagi astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Jangan sampai doktornya itu saya banggakan ke depan kalian adik-adik saya pada malam hari ini. Bukan itu niat kami ya. Tolong dicatat, bukan itu niat kami. Tapi yang lebih penting dari situ adalah falsafah yang terkandung di dalamnya. Kalau 34 tahun yang lalu pondok ini bisa menciptakan orang-orang yang seperti itu, dengan segala keterbatasan, kekurangan, keprihatinan hidup, kesengsaraan, kenapa 2021 setelah 34 tahun kemudian Anda tidak bisa? Kan gitu, intinya begitu loh. Bisa dipahami ya adik-adik ya? Iya, maaf kalau umpamanya bahasa saya nanti umpamanya terlalu ini kurang sederhana maksud saya, ya umpamanya begitu, mohon maaf. Yang ingin disampaikan oleh kami, saya, kakak kalian, saya nggak mau panggil kalian anak-anak karena saya gimana-gimana juga adalah kakak kalian. Para ustadz, terima kasih atas segala keikhlasan dan daya upayanya untuk kembali membangun pondok ini. Intinya yang ingin kami sampaikan adalah kalau 34 tahun yang lalu, tahun 1987, saat saya dan Ustadz Lidani, kemudian ustadz-ustadz yang lain di pojok sana dulu, tempat kami masa itu hanya tiang dengan atap alang-alang, lagi makan babi lewat, enggak, Allah saksinya, enggak bohong, ini tidak merekayasa dan tidak menceritakan sesuatu yang didramatisir supaya wah, enggak juga, enggak ada perlunya. Hanya yang ingin Ustadz Jauhari sampaikan, Ustadz Harisun sampaikan, Ustadz Redani, Ustadz saya, kakak kalian. Kalau 34 tahun yang lalu dengan segala keprihatinannya, dengan perjuangan kita bisa sampai di sini,
Kenapa kok yang 2021 air tinggal muter, listrik ada di mana-mana? Dulu kami kalau belajar malam mau sholat tahajud pakai lampu obor yang dari pelepah pohon pepaya itu, karena kan gelap. Tempat wudhunya di dalam jurang. Tanya beliau, ini masih hidup, saksi sejarahnya. Belum lagi rongrongan dari masyarakat yang tidak mau kita ada, mungkin sampai sekarang masih ada. Jadi adik-adik, apa yang kalian dari saya umpamanya bisa dijadikan uswah, alhamdulillah. Tetapi saya yakin betul kalau tidak dengan metode belajar yang pondok kasih ke saya, alangkah banyak orang yang lebih pintar daripada kita, alangkah banyak orang, tapi kita juga bisa membaur dengan orang-orang yang katanya dari UGM, katanya dari, ya pokoknya universitas, bahkan ada yang dari Mesir, dosen-dosen UIN itu dari luar negeri. Tapi apa yang mereka punya, kalaupun kita tidak punya standar sama dengan mereka, tapi kita bisa ngimbangi lah gitu, nggak ketinggalan aman. Nah, jadi adik-adik, sudah alhamdulillah sekarang berada di sini. Allah tuntun kalian supaya sampai di pondok ini. Dibulatkan dulu tekadnya, doakan orang tuanya, doakan ustadznya, doakan pemimpin-pemimpin pondok ini, doakan pondok ini, doakan diri kalian sendiri, pasangkan tekad. Ya Allah ya Tuhanku, punya sosok yang ingin dicapai gitu. Ya Allah ya, dulu saya mengidolakan papi saya yang sudah meninggal, namanya Papi Hero. Karena beliau kuliah di Madinah, setiap datang kuliah di Mesir, setiap datang cerita soal Mesir. Saya bilang, ya Allah Tuhanku, tolong ini bumi yang saya injek ini, bumi Pondok Makkah jadi saksi. Saya pernah doa di masjid yang sana itu, ya Allah Tuhanku, tolong saya jangan kasih mati sebelum saya bisa lihat Ka'bah. Karena Papi Hero itu menceritakan Ka'bah, menceritakan Mesir, menceritakan segala macam sama saya. Sedangkan kita ini mimpi banget gitu ya, mimpi banget. Kalau kita mau ke Ka'bah, istilahnya apa, sesuatu yang zaman itu tidak mungkin, tapi ternyata bisa tercapai ya gara-gara pondok ini. Cuman yang jelas setelah ditanamkan segala macam cita-cita itu tadi, dibulatkan niatnya, jangan gampang menyerah. Karena hidup itu memang di zaman kalian segala sesuatu lebih gampang, tapi jangan salah, persaingan justru lebih berat. Ada banyak jutaan orang pintar di luar sana yang juga mengharapkan kesuksesan yang Anda mau, yang adik-adik ini mau. Tetapi kesuksesan itu tidak cukup dicapai dengan pintar saja. Dengan doa orang tua, dengan usaha kalian yang pantang menyerah, kemudian dengan kelakuan, perilaku, bergaul Anda sehari-hari. Itu tadi kata Ustadz Johari, akhlaknya diperbaiki. Bisa ditanya sama Ustadz Ledani, bisa ditanya sama Ustadz-Ustadz yang ada di depan, para pimpinan pondok. Saya itu termasuk orang yang menengah di kelas, tapi sekalipun saya nggak pernah membantah beliau-beliau ini. Jadi ada saksinya. Belum pernah saya melawan, belum pernah saya membantah, belum. Nah, jadi kalian itu kuncinya. Belum pernah saya membantah beliau-beliau ini, artinya bagaimana saya tidak menitiskan air mata waktu dengar lagu himne tadi. 34 tahun yang lalu saya pulang tahun 95 setelah selesai mengabdi. Nah, jadi kepatuhan Anda terhadap guru, kepada orang tua. Jadi sukses itu ada banyak faktornya yang mendampingi. Tidak pinter ansih, tidak pinter saja ya. Ada banyak orang pintar tetapi dia tidak bisa memintarkan dirinya sendiri, artinya tidak peka. Sama orang selonong-selonong aja, sopan santun tidak punya, orang tua tidak hormat. Ini pinter bakal gagal. Yakin. Dia pinter cerdas, punya IQ di atas rata-rata, umpama Anda ini. Tapi sama orang tua tidak hormat, selama ustadz selalu ngelawan, di pondok akal-akalan terus. Giliran ada kegiatan nyumput-nyumput, pokoknya ya Anda boleh akal-akalan dengan mudabir, dengan ustadz, dengan Pak Yai, tapi Tuhan tidak tidur. Lebih baik Anda sedang-sedang saja, tapi hatinya diluruskan, bismillah, niatnya ada, insya Allah. Tapi yang jelas di mahfuzat kita itu, saya dulu lupa itu kelas berapa Ustaz Lidani, yang apa? Tarjun najah walam tasluk masalikaha, innas safinata la tajri alal yabas. Berharap sebuah kesuksesan tetapi tidak melakukan apa-apa untuk mencapai kesuksesan itu sama saja dengan perahu yang berharap berlayar di darat. Mungkin nggak? Itu kelas berapa belajarnya?
Kelas 3 ya. Mungkin nggak Anda mau jadi, udah kadung dijadiin sampel, mau jadi dokter, mau jadi penceramah, mau jadi dai, mau jadi anggota dewan, mau S1, S2, segala macam lah sebutannya itu, tapi nggak mau ngelakuin apa-apa, sekolah nggak mau, waktu di pondok disiplin nggak mau, kerjaan bikin ribut, meresahkan kawan, berdoa tidak pernah. Itu yang samanya dengan walam tasluk masalikaha inna safinata la tajri alal yabas. Ingin sukses tapi tidak mau melakukan apa-apa untuk menunjang kesuksesannya, sama saja dengan perahu yang berharap berlayar di darat, nggak mungkin. Jadi harus ada wasail. Apa sukses itu ada wasailnya. Wasail dari sukses itu apa ya? Kalau kita nggak pintar, bergaul sama orang yang pintar, luruskan hati, jujur, berteman yang banyak, supaya kita nemplok di mana orang kasihan, Allah ridho, udah aman itu. Daripada kita cerdas habis-habisan menyepelekan kawan, orang teman-teman yang bodoh bukannya dibantu tapi dibodoh-bodohin. Ada dulu angkatan kami dengan Ustadz Lidani, umpamanya dengan Ustadz Lidani dan kakak-kakak yang dulu, semuanya beranjak dari hal yang sama. Kalau makan yang namanya oyek dibagi sama beliau ini, yang nasi oyek dikasih parutan kelapa ya, rebutan. Tapi bisa ditanya, belum pernah kita berantem sama kawan sekalipun. Ya karena kita sakitnya sama, ininya sama, ngapa kita ribut sama kawan? Ngapa kita membuat kawan jadi tidak betah? Nah sekarang, bismillah, Allah sudah bimbing adik-adik semua bisa sampai di sini. Ini salah satu hidayah yang Allah kasih. Mungkin ini Pondok Makkah ini wasilah kesuksesan Anda 10-15 tahun yang akan datang. Tidak pernah Ustadz Gandhi itu berharap waktu lagi di sini dulu, ya Allah saya punya cita-cita jadi dokter, nggak pernah. Cita-cita saya cuma satu, ya Allah saya jangan dimatiin sebelum saya lihat Ka'bah. Karena papi saya selalu cerita Saudi, selalu cerita Mesir, selalu cerita Mekah. Saya obsesinya cuma mau lihat Mekah, cuma mau lihat Ka'bah doang. Ya sudah kesampaian sih, alhamdulillah. Jadi pulang saya dari umroh tahun 2013, saya datangin beliau itu di pondok. Saya sudah lihat Ka'bah. Karena cita-cita mau kuliah di Mesir tidak kesampaian. Saya juga menyadari batas kemampuan saya terhadap bahasa Arab dan sebagainya. Jadi mungkin ada jenjang lain lah. Nah begitulah ya. Anggap saja apa yang saya sampaikan pada malam hari ini. Saya juga tidak mau terlalu banyak bercerita soal kesusahan-kesusahan di masa lalu. Kalau motivasi tadi sudah banyak disampaikan oleh Ustadz Johari. Maksud saya kita hanya berbagi pada kesempatan ini. Ya monggo, kalau yang orang Jawa monggo diluruskan lagi niatnya. Kalau tidak bisa membantu yang lain, pimpinan-pimpinan kita, ustadz-ustadz kita, saudara-saudara kita didoakan supaya diberi mudah, diberi jalan keluar atas semua kesusahan. Dan kita, satu lagi catatannya, sudah ikhlaskan niat, jangan sampai nanti pulang libur nggak balik lagi. Ikhlaskan niat, ya Allah saya sudah Allah kasih hidayah bisa ada di Pondok Mekah, terserah Anda membahasai apa, mau terdampar lah, terpuruk di sinilah seperti judul lagu atau apa, tapi luruskan niatnya, ikhlaskan. Bismillahirrahmanirrahim, saya mau jadi sesuatu dari perjuangan saya di Pondok Makkah. Tidak menutup kemungkinan Rena Yani itu tidak pernah mimpi mau jadi anggota DPR. Aziz Muslim angkatan saya, angkatan kami itu angkatan kedua, itu sudah 2 periode jadi anggota dewan dari Partai Gerindra. Kemudian ada Heru Juwabdin lagi, sekarang lagi ngambil S3 doktor juga. Dari sini mulainya yang ikut ngebangun pelang pondok itu namanya Heru Juwabdin, di atas kalian, di bawah saya jauh. Ini dari sini juga beranjaknya. Dari manjada wajada yang ada di sini, dari mufradat yang ada di sini, dari nizam yang ada di sini, dari berbagai kesusahan yang ada di sini, suka duka yang ada di sini, di botak kalau melanggarnya di sini, semuanya di sini. Ternyata di kita yang sudah dulu ini saat di luar mampu juga saat ditarungkan dengan orang-orang luar, tidak begitu tertinggal. Apa gembelengannya? Gembelengan pondok inilah.
Di sini kita merasa kecil, merasa kurang, merasa kita minder, ya Allah kita kok orang dengan gedung AC dan sebagainya umpamanya. Saya kuliah dengan kondisi yang seperti ini, tetapi endingnya belum tentu. Hidup itu kita kan yang penting endingnya nanti. Untuk apa kita sekarang poya-poya dengan apa yang diberikan oleh orang tua, ternyata nanti di hari tua untuk menghidupi diri sendiri aja nggak bisa. Adik-adik mau begitu? Orang tuanya di rumah punya mobil, kamarnya ber-AC, segala. Jadi kita semua terkondisi dengan segala yang serba mudah. Saat orang tua tidak ada, karena kita sudah terkondisi dengan sesuatu yang serba mudah, waktu sulit nggak siap. Itu yang bikin orang gagal. Kalau nggak percaya buktikan. Jadi kami pernah riset, sedikit lagi ya, 5 menit aja. Kami pernah riset dengan teman-teman di UIN itu, ada tentang metode kecerdasan hamba Allah inilah, jatuh anggaplah seperti itu. Linearkan atau diwasailkan atau diwajhil itisolkan, dihubungkan dengan tingkat keberhasilan seseorang. Jadi seberapa banyak sih orang yang cerdas, orang yang kaya raya itu sukses di kemudian hari? Diriset oleh dosen 240, ngeriset di berbagai penjuru. Ustaz Soleh itu setiap dikasih PR Mahfuzat sama Ustaz Johari, kalau 7 PR-nya paling 3 yang lolos, yang 4-nya tegak. Kalau nggak masuk gelembung. Sekarang beliau kepala sekolah. Kepala sekolah beliau itu, kepala sekolah di MTs negeri. Dari 7 hafalan mahfuzat yang diberikan dalam 1 minggu atau 1 bulan, sudah bagus kalau beliau bisa lolos 2 atau 3. Pasti tegak terus. Tetapi dengan pola ukhuwah kita di sini, bersahabat kita di sini, berbagi kita di sini, cair. Semua Allah buka, jalan keluarnya ada. Enggak mimpi bila hampir mati ketimpa kayu 4 kubik. Jadi kami lagi ngangkut papan, tiangnya seperti ini, dia malah lewat bawahnya, tiangnya patah ketimpa, sudah keluar darah dari hidung, dari mulut, hampir meninggal. Sekarang udah jadi kepala sekolah, alhamdulillah sehat, nggak pernah ada cerita beliau kena paru-paru basah, enggak. Dalam logika manusia biasa sudah mati itu, tapi Allah lindungi beliau karena beliau ikut itu untuk bikin dinding Darul Iftitah kita yang di pojok sana, yang sekarang sudah tidak bisa diabadikan karena dibuat dari papan, sudah roboh. Sekarang udah jadi kepala sekolah. Artinya bahwa lagi-lagi saya kembalikan, mau kita pintar, mau kita cerdas, mau kita sedang-sedang aja, tetap terus berjuang. Bismillah. Pondok ini wasilah saya untuk mencapai kesuksesan. Rasanya itu saja ya. Udah malam, mudah-mudahan nanti Allah beri kita kesempatan, umur panjang, kesehatan, nanti kita bisa kumpul bareng-bareng dengan alumni-alumni yang lain. Kita bisa ini lagi, bagus lagi kalau kami dengan Ustaz Johari, dengan Ustaz Harisun, dengan Ustaz Lidani, dengan Ustaz yang lain, dengan Anda 10-15 tahun ke depan sudah jadi apa, di mana gitu. Jadi saya sampaikan, selamat berpisah dulu, sampai jumpa lagi, dan kita insya Allah dipertemukan Allah di gerbang kesuksesan 10-15 tahun yang akan datang. Amin. Ya. Ingat catatan terakhirnya, semoga Allah pertemukan kita kembali di gerbang kesuksesan 10-15 tahun yang akan datang. Amin. Jadi yang kami harap sukses itu, kalian kalau dia 10-15 tahun yang akan datang, kalau saya dengan Ustaz Johari, dengan Ustaz Harisun, dengan Ustaz Lidani udah mentok ini, ya kan? Kalau kami berharap Anda sukses 10-15 tahun yang akan datang, berarti yang kami doakan dengan sangat itu ada adik-adik semua, ya. Ya, billahi taufiq wal hidayah, wallahu bisabilil haq. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau salah-salah kata, itu pasti dari saya. Kalau ada benar, mudah-mudahan bimbingan dari Allah. Lagi-lagi saya titipkan, tolong bantu doa orang tuanya, ustadz-ustadz supaya betah, pimpinan pondok supaya tetap Allah bimbing dan Allah jaga dalam memperjuangkan pondok kita, ya. Anda juga berdoa untuk Anda sendiri-sendiri supaya betah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.